memahami tentang undang-undang dengan baik, begitu masyarakat bertanya atau BPD bertanya kepada Bapak Raja atau staf desa, lalu staf desa tanya, kamu BPD tahu apa? Kalau masyarakat yang tanya, lalu tanya, kamu masyarakat tahu apa? Itu urusan pemerintah. Kadang-kadang tanya BPD, kamu tahu apa? Itu dokumen negara, orang tahu. Siapa yang bilang? Parah saja. Dokumen negara begitu. Kata itu dokumen negara, tidak boleh orang pegang. Siapa yang bilang? Dari aturan mana yang bilang? Nah, dia mau cabut, dia mau cabut, saya yang bilang di sini. Saya bilang karena berdasarkan undang-undang. Ada semua regulasinya. Ini regulasinya semua. Lengkap Pak. Padahal pernah ikut kegiatan BIMTEK di Ambon, pernah sampai pernah ikut. Pernah materi di lokasi atau tidak? Pak Dus pernah dapat tuh? Ambon pernah ikut? Pak Ketua pernah Ambon? Pernah dong kasih materi seperti saya kasih sekarang? Saya pernah ada Pak. Karena memang dorong tidak punya kemampuan memberikan ilmu seperti ini. Sekarang kita, itu tahapan tadi terkait dengan musyawarah perencanaan istimewa pembahasan dan penetapan BPDS. Itu kunci. Boleh dong? Ya? Boleh? Itu mekanisme. Jadi nanti kalau di musyawarah mulai dari musyawarah perencanaan sampai dengan musyawarah penetapan BPDS, kalau memang tidak memahami nanti kita mau komentar. Tapi regulasinya mulai dari awal Januari sampai dengan seterusnya sampai dengan penetapan semua ada di sini. Undang-undangnya semua lengkap Pak. Biar pemerintah kabupaten kita mampu susun ini. Cuma yang bisa cuma Bakri Edi yang lulus SD saja. Ya, saya bapak-bapak kira-kira menurut bapak-bapak saya punya pendidikannya apa? Menurut bapak-bapak, saya punya pendidikan kira-kira SDK, SMPK, SMA, sarjana, S1, S2, kira-kira menurut bapak-bapak sampai saya kasih materi di sini, kira-kira saya punya ilmu, saya punya pendidikannya apa, lulusan apa? Hah? Tapi menurut pandangan sarjana ya, rata-rata sarjana. Saya ini tidak pernah menginjak bangku SD di kelas 6. Saya tidak pernah merasakan yang namanya sekolah SD kelas 6. Saya cuma merasakan sekolah SD cuma sampai kelas 5. Karena saya pintar Pak, dari kelas 5 saya langsung ujian langsung. Karena saya pintar. Dari kelas 5 saya langsung ujian. Jadi saya pernah rasa kelas 6 SD langsung dari kelas 5 langsung ke kelas 6. Begitu sampai di kelas 6 saya langsung tahu sukses, saya harus pintar, saya harus jadi pemimpin besar. Jadi saya tak pernah kelas 6. Saya cuma kelas 5, setelah itu saya ke sekolah, tapi alhamdulillah Tuhan kasih kita dan berkat dengan rahmat hingga kita bisa menduduki jabatan-jabatan strategis yang bisa selevel dengan kementerian, bisa selevel dengan gubernur, bisa selevel dengan bupati. Jadi cuma SD, cuma motivasinya tinggi. Kenapa beta cuma lulus sampai kelas 5 SD langsung beta harus ikut ujian? Karena beta sudah besar, susah bisa di bangku SD, langsung tua. Jadi Ibu Ben tahu beta kisah. Beta lulus SD itu, beta pindah sekolah 7 kali. Ada orang lulus sih, jadi sudah beta lagi. Jadi beta bukan sarjana ya. Jadi tadi tata cara hitungan pagu, tadi mungkin ada yang belum tahu ya, belum datang ya tadi. Jadi beta masuk sekarang operasional BPD. Operasional BPD tadi kan beta. Jadi tadi ada belum dengar ya tentang operasional. Jadi operasional BPD ini yang paling pertama adalah bagaimana tata cara BPD itu mempertanyakan kepada pemerintah daerah terutama di keuangan, lalu atau di BPD atau di pemerintah desa mempertanyakan terkait dengan pagu ataupun desa. Kira-kira pagu ini atau dana desa ini atau dana DD itu atau dana pagunya berapa? Sudah tahu pagu, baru nanti kita tahu hitung. Karena dana DD diperuntukkan untuk tunjangan dan BPD.
termasuk ada hal-hal lain di situ. Itu khusus cuma itu terkait dengan dana ADD. Beda dengan DD. Jadi kita harus pilih antara DD dengan ADD. Jangan kita gabungkan. Kadang-kala orang banyak gabungkan. Ini ketemu dana 1 miliar lebih atau sampai 2 miliar ini dana desa, ini kacau. Harus kita pilih mana dana DD, mana dana ADD. Karena dana DD dikhususkan untuk tunjangan apa itu pemerintah desa, DPD dan lain-lain. Oke, paham? Nah, itu beda dengan dana DD. Jadi seumpamanya atau itu pagu selesai, pagu ini belanja, contohnya atau pagu 100 juta. Lalu setelah itu kita buka belanja tunjangan aparatur pemerintah desa 30 juta. DPD punya 20 juta. Artinya itu harus hitungnya caranya DPD hitung katakanlah ketua berapa, wakil ketua berapa, gaji tunjangannya, anggota berapa dan seterusnya. Nah, 1 bulan berarti totalnya berapa. Lalu dikalikan dari tadi yang ketong DPD 9 orang dikalikan 1 tahun, berarti total DPD contoh secara keseluruhan 1 tahun 20 juta. Berarti otomatis sudah 50 juta terpakai. Berarti tinggal 50 juta. DD tinggal 50 juta. Nah, 50 juta ini ketong buka lagi. Mungkin kalau contohnya ya tahu bahwa di situ ada operator desa, operator lain-lain, ada di situ ada yang mencoba dari situ. Atau ada yang lain dari situ, imam atau katakan dicoba dari situ, katakan dicoba begitu, contohnya sebanyak 10 juta, berarti tidak 40. Atau katakanlah secara keseluruhan, kalau tinggal 30 juta berarti otomatis sekarang kita dulu bicara Pak Kades, dari hitungan DPD terakhir tunjangan tinggal uang tersisa mulai dari tunjangan aparatur pemerintah desa, lain-lain dan lain-lain. Tinggal 30 juta. 30 juta dari Pak Kades berarti ketong buka ketong proporsional. Karena 30 juta, saya 15 juta, dengan 15 juta. Pasti kepada saya bisa. Karena ketong pemerintah desa ini punya kegiatan banyak. Baku melawan tak bisa dengan dia, Pak Kades. Jangan baku melawan. Sekarang Anda buka Undang-Undang Nomor 3. Silakan lihat di situ bahwa tugas dan fungsi DPD bukan di situ. Apa? Tugas dan fungsi pemerintah desa apa? Harus kita gabung. Karena fungsi-fungsi tugas itulah berkaitan dengan pekerjaan setiap hari, betul enggak? Ya, ini undang-undang tidak. Jadi kalau saya bertugas ini, kita bertugas ini, otomatis kita bertugas lebih banyak. Maka dari itu kita bagi 2 saja lah. Saya 15, karena susah 30, saya 15, kita 15. Kalau bilang saya bisa kata begitu, kalau begitu begini, beta kasih kurang. Saya pun 10 juta, beta kata DPD pun 20 juta. Saya mau apa? Saya mau dapat di mana? Karena kepala desa dari undang-undang dia bilang akan mendapatkan tunjangan dari dana DD yaitu 3%. Betul enggak? Betul. Ini saya bicara undang-undang. Maka dari itu kalian pemerintah desa cuma dapat dari sini 10 juta atau 20 juta. Anda tidak mau atau tidak mau, BPD tidak mau. Karena APBD atau yang tanda tangan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bilang sama dia. Kalau dia mau keras, hei, kita BPD dulu boleh. Jangan ketemu si bodoh. Sekarang kita BPD tidak bodoh. Lalu kita BPD harus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme. Karena itu kita diperintahkan oleh kita pimpinan provinsi. Pak Pilih sebagai ketua Pak Presi provinsi. Ya, beliau yang kasih tahu materi, beliau yang kasih tahu ilmu, bukan pemerintah daerah. Dia silakan, dia ketakutan. Kalau memang kamu tidak mau, saya tidak tahu BPDS, karena BPDS adalah kewenangan saya. Tidak ada yang bisa disertifikasi. Tapi BPD harus bersatu. Saya harap, saya mohon dengan hormat, BPD harus bersatu. Jangan ketua lari ke sini, sekretaris lari ke sini, wakil ketua lari ke sini. Itu pasti atau bermain dengan ya kece-kecewaan. Ya, saya harap BPD Boria jangan bikin malu-malu saya. Ya, harus tunjukkan. Menjadi pimpinan Bupati sementara Margaeli orang Gunung, ketua Papdesi Provinsi orang Gunung, oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dana desa dalam undang-undang dia bilang
bilang dana desa diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat, jangan mensejahterakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke? Nah, itu dari Teman Paku sudah tahu? Boleh? Bisa paham? Itu tekniknya saja. Nanti kalau apa nanti baru ini. Tapi itu mekanismenya, tata caranya. Tapi semua nanti diatur dalam ini dari tanggal, dari bulan, dan nanti semua orang harus memiliki. Seluruh BPD harus memiliki, pemerintah desa harus memiliki. Termasuk undang-undang dan juknis-juknis lainnya. Tata cara. Ya, dokumen APBDes ini yang tadi saya bilang. Dokumen APBDes itu kunci dari seluruh dokumen-dokumen yang selama ini tidak dimiliki. Kalau BPD tidak memiliki APBDes, bagaimana mengawasi sistem kinerja pemerintah desa? Sementara undang-undang dia bilang bahwa apabila pencairan tahap 1, pemerintah desa punya kewajiban melaporkan kepada BPD. Bapak Ketua, ada terus bertakut. Bapak Ketua, kira-kira waktu kejadian Pak Kadek dilaporkan kejadian tahap 1. Kita caranya ada berbicara. Lalu setelah itu setiap kegiatan tahap 1 biasa setelah selesai BPD turun periksa atau tidak? Ya, seperti itu nanti ya. Kan ketemu sudah salah dulu. Mantap? Oke, sepakat? Salah dulu. Oke, jadi APBDes Kades yang namanya pencarian tahap 1 yang mau dikerjakan apa? A, B, C, D, K selesai, oke. Ketemu bikin berita acara. Berita acara itu pekerjaan mulai dari hari apa, tanggal berapa, selesainya hari apa, tanggal berapa bulan berjalan. Lalu satu kedua, Pak Kades jangan lupa papan kegiatan. Harus. Ya, setelah itu semua sudah sepakat, tanda tangan berita acara. Terus kita katakan bahwa pekerjaan tahap 1 harus mulai dikerjakan pada tanggal sekian dan selesai tanggal sekian. Oke? Pegang dan berita acara. Jangan sampai mau datang pencairan, mulia ini. Apalagi saya sudah sekitar desa di sana. Nanti ada pula di kebun di sana. Ketua KPD. Bu ini bupati suruh bertanggal KPD semua cair. Kata saya, bosan, saya bisa. Ketua. Kamu takut lagi. Hah? Sudah. Beta ini belajar ilmu suami, Bu. Itu di Maluku Utara dan bilang di Tidore. Jadi apa yang tadi bapak-bapak udah bilang, beta sudah tahu. Beta sudah tahu bapak-bapak pun dalam jiwa ini begini. Ilmu Seram ini belum apa-apanya dengan ilmu Tidore. Betul ya bapak? Ilmu Tidore itu, kata barang hilang hari ini, langsung sebentar dia bakar damat, sebentar tas dan uang-uang sudah ada di dalam kamar kunci. Beta berburu ilmu suami di sana, makanya beta mendapatkan naik terus. Tapi beta jawab beta di rumah lain. Ya, gitu. Jadi itu yang beta perlu sampaikan. Begitu pencairan, pekerjaan sudah selesai, surat rapat internal BPD. Rapat internal BPD, lalu bikin untuk rapat dokumentasi. Setelah itu